Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is a success. Selamat datang di Kacamata Dosen. Kembali lagi bersama saya di Kacamata Dosen. Pada bagian pertama, kita sudah membahas mengenai kesalahan umum yang sering terjadi pada penulisan ilmiah atau penelitian ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, pada episode kali ini kita akan lanjutkan kembali ke bagian 2, yaitu kita juga masih akan membahas kesalahan yang sering terjadi pada penelitian ilmiah, khususnya sekarang kita mulai pada bab 2. Kita lanjutkan pembahasannya, yaitu pada bab 2, di mana pada bab 2 ini merupakan landasan teori atau kajian pustaka. Nah, pada landasan teori ini banyak sekali mahasiswa yang menuliskan teori yang tidak digunakan pada penelitiannya, ya. Misal, kalau misalkan di anak IT ada perkembangan teknologi, misalkan dia bikin mengenai sistem operasi Android misalkan. Nah, di pada bagian Android ini seringkali mereka menuliskan sejarah Android dari pertama kali berdiri sampai versinya, versi 1 sampai ke yang terbaru. Nah, seharusnya itu tidak perlu diceritakan sepanjang itu, tetapi fokus kepada objek atau subjek atau teori mana yang ia gunakan. Misal pada penelitiannya dia menggunakan Android versi 4.4 misalkan. Nah, cukup jelaskan Android 4.4-nya saja pada bagian landasan teorinya. Tidak perlu panjang lebar menjelaskan sejarahnya. Selanjutnya, ada lagi satu kebiasaan yang sering saya temukan pada penelitian ilmiah mahasiswa, yaitu kebiasaan copy paste. Nah, seringkali mahasiswa melakukan copy paste tanpa dibaca terlebih dahulu. Nah, bahkan parahnya pada saat sidang itu format penulisannya itu juga masih berantakan, dan masih ada biasanya kalau kita copy paste itu ada hyperlink di bawahnya dan itu pun tercetak gitu di dalam penulisannya. Nah, ini lebih parahnya lagi gitu. Biasakan untuk mengcopy paste dengan dibaca dahulu dan ditulis kembali, ya. Dan paling nggak diperhatikan juga format penulisan yang sesuai dengan penelitian ilmiah yang ada di kampus kalian. Menyambung lagi dengan tadi kebiasaan copy paste. Nah, setelah kita baca teorinya, kita tuliskan kembali di penulisan kita. Nah, jadikanlah itu sebagai referensi atau citation yang ada pada bab 2 ataupun bab lainnya. Nah, citation atau referensi ini kita masukkan juga, sesuaikan juga dengan ke dalam daftar pustaka, ya. Nah, pastikan daftar pustaka itu juga sesuai dengan format yang ada gitu. Intinya adalah segala sesuatu yang bukan pernyataan kalian atau pernyataan kita itu cantumkanlah citation atau referensinya. Misalkan ada pengertian Android adalah bla 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 bla, atau sistem operasi Linux ada bla 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 bla. Nah, itu kita misalkan mengambil referensi dari sumbernya atau dari paper orang atau dari internet atau websitenya, itu kita cantumkan referensinya buat di daftar pustakanya. Selain dari referensi bacaan ataupun tulisan, referensi ini atau citation juga berlaku pada gambar dan tabel, ya. Jadi kadang-kala kita lupa, kita ngambil gambar aja, asal ngambil gambar di internet tanpa kita cantumkan sumbernya di penelitian kita. Nah, ingat, penelitian kita ini bukan tidak mungkin nanti akan dibaca oleh banyak orang. Jadi kita harus jelas dari mana sumber teori kita, dari mana sumber gambar kita. Kalau memang gambar dan tabel itu bukan kita yang buat. Tapi kalau kita yang bikin sendiri, gambarnya, tabelnya kita rancang sendiri, is okay. Itu bisa kita langsung masukkan tanpa menuliskan referensi dan sumbernya. Selanjutnya, mengenai teknis penulisan, untuk istilah asing itu harus kita buat menjadi italic atau miring, ya, atau tulisannya miring, ya.
itu berlaku juga tidak hanya di paragraf penulisan, tapi juga di judul subbab ataupun judul bab. Masih di dalam teknis penulisan, yaitu penggunaan bullet dan numbering. Nah, ini saya lihat, saya juga banyak menemukan bahwa banyak mahasiswa yang kurang tepat dalam penggunaan bullet dan numbering. Nah, kurang tepat ini mungkin juga kurang mengetahui bagaimana sih penggunaan bullet dan numbering ini. Nah, dalam penulisan ilmiah atau penelitian, penggunaan bullet dan numbering ini itu kita bagi dua. Misalkan ini, numbering itu digunakan untuk menunjukkan suatu proses ya, atau urutan langkah-langkah atau algoritma. Misalkan langkah metode penelitian yaitu pertama melakukan ini, yang kedua melakukan ini, ketiga melakukan itu. Nah, itu adalah urutan. Nah, untuk mengidentifikasi urutan ini caranya gampang ya. Kita coba bolak-balikin, misalkan kita ubah posisinya yang urutan bawah menjadi teratas. Kalau misalkan ini mengganggu sebagai suatu proses, itu merupakan suatu proses. Nah, itu merupakan satu urutan. Nah, penggunaan bullet ya, atau yang biasanya disebut dengan biasanya kita ada simbol-simbol seperti itu ya, misalkan simbol strip, simbol titik ataupun simbol checklist. Nah, itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang bukanlah suatu proses atau urutan langkah-langkah ya. Identifikasinya bagaimana? Kalau kita bolak-balik urutannya itu nggak akan berpengaruh atau nggak akan ada masalah. Jadi itu tadi penggunaan bullet dan numbering. Singkatnya, bullet digunakan untuk menunjukkan yang bukan merupakan suatu proses. Numbering menunjukkan sesuatu yang merupakan suatu proses atau urutan langkah-langkah. Kesalahan teknis lainnya yaitu dalam hal menyisipkan gambar atau menginsert gambar ke dalam penulisan ilmiahnya. Nah, seringkali saya temukan mahasiswa menginsert gambar ya ke dalam penelitiannya, tetapi gambar tersebut tidak dijelaskan ya. Jadi hanya menginsert tetapi paragrafnya membahasnya yang lain. Nah, sebaiknya ketika kita menginsert gambar itu juga dijelaskan ke dalam paragraf. Nah, di dalam paragraf tersebut langsung saja menyebutkan judul gambarnya atau nomor gambarnya. Misalkan gambar 3.10 adalah gambar bla 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 ya. Tetapi jangan menggunakan pada gambar di bawah ini, pada gambar di atas, atau pada gambar di samping ya, atau pada gambar di belakang gitu. Nah, langsung saja menyebutkan pada gambar 3.10 merupakan bla bla bla. Nah, jangan lupa untuk menjelaskan gambar yang sudah disisipkan. Nah, ini juga berlaku pada tabel ya. Kita masukkan tabel, kita juga harus jelaskan tabel itu apa. Dan sama aturannya dengan gambar, kita langsung sebut pada tabel 3.1 misalkan. Nah, itu juga kita jelaskan ya. Nah, ini seringkali saya temukan pada sidang mahasiswa yang kebanyakan menginsert gambar supaya halamannya menjadi lebih tebal ya, dan ketika di print itu jadi warna-warni, jadi seolah-olah isinya itu kayak proper gitu. Tapi ketika dibaca itu malah gak nyambung antara paragraf dengan gambarnya. Nah, ini mohon diperhatikan kepada kalian semua atau teman-teman mahasiswa ya. Jangan lupa untuk menuliskan kembali ya, menjelaskan ke dalam paragrafnya mengenai gambar apa atau tabel apa itu. Berikut ini adalah tambahan untuk anak IT. Berhubung homebase saya juga di bidang IT, nah kesalahan ini juga sering saya temukan saat sidang penelitian ilmiah. Nah, khusus untuk anak IT, biasanya kan di bab 3 itu menampilkan beberapa coding. Nah, cara kalian untuk menampilkan coding ini cukup potongan-potongan saja lalu diberikan penjelasan, tidak menampilkan coding yang sampai 2 halaman, 3 halaman, tidak ya. Jadi cukup potongannya saja tetapi penjelasannya yang dibanyakin. Misalkan
potongan coding mengenai function A, function B. Nah, function B A ini fungsinya untuk apa di dalam program kalian? Nah, itu yang penting atau yang justru perlu dijelaskan. Untuk coding yang begitu panjang itu cukup diletakkan di lampiran. Makanya kalau di anak IT kan ada lampiran output sama lampiran coding. Nah, selanjutnya di bab 3 biasanya kan juga ada uji coba. Ya, kalau kita bikin aplikasi itu ada uji cobanya. Nah, karena kalian membuat satu aplikasi, bisa kalian baca teori mengenai uji coba, misalkan black box testing atau white box testing. Uji coba juga bisa dilakukan dengan survei, ya. Kalau misalkan di tujuan kalian menampilkan misalkan yang diharapkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi. Nah, uji coba kalian wajib menggunakan survei untuk menjawab apakah tujuan kalian dalam membangun aplikasi itu tercapai, ya. Nah, survei tentunya ditujukan kepada pengguna aplikasinya, ya. Nah, selanjutnya uji coba juga bisa digunakan dengan berbagai macam perangkat. Misalkan kalian bikin aplikasi di Android. Nah, usahakan di uji coba kalian menemukan satu perangkat yang berada di bawah levelnya Android tempat kalian membuat aplikasinya, dan juga di atas levelnya si Android versi yang tempat kalian buat aplikasinya, ya. Kalau kalian tidak bisa menemukan, bisa gunakan emulator. Jadi di dalam uji coba itu kita mendapatkan satu hasil atau kesimpulan bahwa aplikasi ini minimum requirement sistem operasinya adalah berapa gitu, dan maksimumnya apa gitu. Selanjutnya ada di bab kesimpulan, ya, atau bab 4 atau bab 5. Nah, usahakan di bab kesimpulan itu yang pertama kita lakukan atau kita tulis adalah bahwa penelitian kita sudah berhasil dilakukan, ya, sudah berhasil kita buat aplikasinya misalkan. Nah, kemudian dalam menuliskan kesimpulan kita buka lagi apa sih tujuan penelitian kita di bab 1. Nah, upayakan kesimpulan ini menjawab dari tujuan yang sudah kita buat. Lalu bagaimana kalau tidak menjawab tujuan, ya? Atau misalkan tujuan kita A ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, hal seperti itu juga tidak masalah, ya, dituliskan. Misalkan kita bikin tujuannya adalah untuk masyarakat memperoleh informasi dengan mudah. Tetapi ketika kita uji coba dengan survei, ya, malah masyarakat menjadi lebih sulit untuk mendapatkan informasi. Nah, hal seperti itu juga tidak masalah, ya. Kesimpulan itu tidak harus tercapai, ya, tidak harus tercapai dalam arti kata benar, ya. Kita juga perlu menuliskan kesimpulan apa adanya. Supaya apa? Supaya nanti ketika orang membaca penelitian kita, orang tersebut tidak perlu atau tidak lagi melakukan sesuatu hal yang sama dengan kita, sehingga dia bisa menghindari kesalahan yang sudah dilakukan pada penelitian kita. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya di bagian saran. Nah, bagian saran ini seringkali mahasiswa menuliskan segala macam kejelekan dari aplikasinya. Misalkan aplikasi ini tidak mampu ini, tidak mampu itu. Nah, seharusnya di bagian saran justru untuk membuka peluang untuk peneliti lain untuk melanjutkan penelitian kita. Caranya bukan tentang menjelek-menjelekan aplikasi kita, tetapi kita mungkin pikirkan hipotesis apa, caranya seperti apa untuk mengembangkan lagi penelitian yang sudah kita lakukan saat ini. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai kesalahan umum yang sering dilakukan oleh mahasiswa pada teknis penulisan ilmiahnya atau penelitian ilmiah atau pada penulisan skripsinya. Nah, kesalahan itu saya memang rangkum dari beberapa kali menyidang mahasiswa untuk penelitian ilmiah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen di bawah, dan nantikan lagi video-video selanjutnya dari Kacamata Dosen.
Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini dan nyalakan loncengnya untuk update informasi atau update video terbaru lainnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao, bye-bye.